Yang jawab masih berapa orang? Ustazah ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar generasi penghafal Al-Quran? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya anak-anakku yang solih-solihah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini ternyata anak-anak kelas 1 nih luar biasa loh. Lagi berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran, berlomba-lomba tasmi, berlomba-lomba imtihan. Ayo kelas 2, kelas 3 ditunggu nih ya. Kelas 1 sedang berlomba-lomba nih Ustazah Iva untuk tasminya. Antri semuanya. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa kelas 1. Kakak kelas 2, kakak kelas 3, ayo semangat juga ya. Ditunggu semuanya untuk berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran ya. Ini kelas 1 udah ngantri nih teman-temannya nih. Luar biasa hebat kelas 1. Baik anak-anakku semua, seperti biasa sebelum Ustazah Iva memberikan materi, Ustazah Atiko mengingatkan lagi yang mau menggunakan background di belakangnya ya. Mohon tetapkan dari sekarang. Jadi ketika nanti Ustazah Iva menerangkan tidak ada yang berganti-ganti background di belakang ya. Jadi bisa fokus ke Ustazah Iva ya materinya sampaikan. Yang kedua, tidak ada yang menggunakan baju kaos oblong karena kita lagi sekolah ya. Jadi tolong dibuka dulu semua videonya, kameranya. Ustazah akan lihat. Sudah rapikah ikhwannya? Kalau ahwatnya pasti rapi ya. Ikhwannya sudah pakai. Oh iya, Egan Muhammad Jagi lengkap sudah pakai bajunya dari bawah ke atas seragam. Luar biasa. Arsak juga sudah seragam. Mas Wikar, Azam Sam. Habib, Ikhwannya sudah pakai seragam semua. Yang ketemu Ustazah Atiko semua nih ya. Faiz sudah seragam. Zaid sudah pakai baju koko. Luar biasa. Nah, gini ya. Jadi kita lagi belajar. Tolong kita perhatikan adab dalam majelis ilmu ya. Adabnya apa? Satu, fokus ya. Yang kedua, tidak main-main ketika terangkan sama ustazahnya atau asatidnya ya. Karena saya yakin karena anak-anakku ini adalah anak-anak yang cerdas semua ya. Jadi fokus nanti jangan bermain-main. Baik, tanpa panjang kata Ustazah panggil Ustazah Iva untuk mengisi agenda pada pagi hari ini. Kita sambut Ustazah Iva dengan takbir. Allah. Masyaallah Ustazah Iva. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar generasi Khairul Ummah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah ya. Antum semuanya di sini adalah anak-anak yang hebat. Alhamdulillah, ini hari keberapa? Tadi Ustazah menanyakan. Hari ke? Hari ke-7 ya, sudah hari ke-7 antum semuanya sudah puasa full. Masya Allah, luar biasa ini ya anak-anak Khairul Ummah Depok ya. Semoga apa yang kita lakukan untuk puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, langsung saja Ustazah hari ini akan menyampaikan materi melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja. Dengan Ustazah Ana bahas apa? Ada yang ingat? Membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian dengan Ustazah Heni membahas tentang keutamaan ibadah puasa, saum. Kemudian dengan Ustazah Atiko kemarin juga sudah dibahas tentang apa? Tentang puasa itu apa? Ya, syaratnya bagaimana, rukunnya apa, ya. Hari ini Ustazah melanjutkan lagi tentang pembahasan puasa mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa, ya. Di sini sudah Ustazah share materinya. Silahkan sambil disimak, Ustazah akan jelaskan. Ya, di sini puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia agar menjadi orang yang bertakwa. Ya, coba siapa yang masih ingat dalilnya tentang puasa? Ada yang ingat? Ayo kita sama-sama ya. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, hampir semuanya hafal ya. Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi kita ini diperintahkan seluruh umat muslim, seluruh orang Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan yang hukumnya adalah wajib. Agar apa? Menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Selanjutnya ini sudah dibahas kemarin ya sama Ustazah Atiko, ada syarat wajib. Ustazah review sedikit nih. Syarat wajib puasa berarti dengan adanya syarat-syarat ini seseorang harus atau wajib melakukan puasa. Yang pertama orang Islam, yang kedua berakal dan baligh, yang ketiga sehat jasmani. Ya, jadi kalau orang yang sakit, orang yang tua di situ tidak diwajibkan puasa. Kemudian yang keempat mampu melaksanakannya, ya. Berarti di situ dari sisi apa? Fisiknya kuat gitu ya. Kemudian memang dalam kondisi akalnya juga bagus, akalnya juga sehat gitu ya. Maka di situ diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya syarat sah. Nah, di sini ada 4 hal syarat sah. Jadi ketika seseorang itu terpenuhi syarat-syarat sah ini, maka dia sah dalam berpuasanya. Puasa anak tersebut sah, puasa orang tersebut sah. Yang pertama, Islam dan tidak murtad. Berarti kalau Islam pasti tidak murtad. Kemudian yang kedua mumayyiz. Nah, di sini semua anak khairu ummah masih dalam usia mumayyiz ya. Belum baligh ya. Jadi antum semuanya ini sedang dalam proses baligh. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yaitu seseorang atau anak kecil yang sudah bisa membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk. Itu disebut dengan mumayyiz. Misalkan mencuri. Mencuri itu baik atau buruk? Buruk. Ya, buruk. Ya. Ini semuanya sudah tahu semua ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 di sini sudah termasuk mumayyiz. Maka di sini antum ketika berpuasa hukumnya adalah sah gitu ya. Sah untuk puasanya. Kemudian yang ketiga mengetahui awal Ramadan. Ya, jadi karena ini puasa wajib Ramadan, maka harus di bulan Ramadan. Kalau puasanya di bulan Syawal,
itu tidak disebut dengan puasa Ramadan ya. Seperti itu. Kemudian wanita harus suci dari haid dan nifas. Ini untuk yang wanita. Jadi kalau misalkan uminya gitu ya, uminya ada yang haid dan nifas, maka di situ tidak dibolehkan untuk berpuasa atau tidak sah. Nah, kalau rukunnya kemarin juga sudah dijelaskan ada 2. Yang pertama itu niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ya. Selanjutnya, nah di sini Ustazah akan menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang dibolehkan untuk tidak puasa ya. Untuk berbuka di sini artinya untuk tidak puasa. Di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Ayo kita baca sama-sama. Yang sudah bisa baca Quran, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana mikniku au ala safari fa idatu min وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 184. Lanjutan dari dalil tentang puasa yang disebutkan tadi, kemarin juga sudah diulang-ulang oleh Ustazah, bahwa dalil tentang puasa itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan tentang siapa saja yang boleh untuk berbuka puasa. Yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu siapa saja. Nah, di sini dijelaskan, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, ya. Nah, dari ayat ini ada beberapa hal gitu ya yang kita bisa tahu. Salah satunya di sini orang yang sakit. Nah, orang yang sakit maka di situ boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian ada orang yang dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu berarti musafir ya. Musafir itu dalam perjalanan juga diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, penjelasannya di bawah. Selanjutnya, siapa saja yang dibolehkan tidak puasa? Yang pertama, orang yang sakit dan orang yang tua renta. Tua renta itu lansia ya. Usianya itu sudah lanjut. Misalkan sekitar usia, kalau Rasulullah meninggal usia berapa? 63. Ya, berarti kira-kira orang yang sudah tua renta itu di atas 63 atau sekitar usia 80 tahun. Mungkin di sini kalau ada yang masih punya kakek uyut gitu ya. Kakek uyutnya masih sehat itu termasuk sudah tua gitu ya. Nah, di sini bagi orang yang sakit punya uyut Ustazah. Oh iya, Sakwan. Udah 90 tahunan. Masya Allah ya. Nah, 90 tahun ya, masih panjang umurnya. Umurnya sudah banyak gitu. Nah, di sini bagi orang yang sakit, maka di sini keharusannya adalah mengqadha. Mengqadha itu mengganti puasa, gitu ya.
Nah, ini orang yang sakitnya seperti apa? Ya, di sini ada dua. Ternyata di bawahnya orang yang sakit parah dan orang yang tua renta maka cukup membayar fidyah. Orang yang sakit parah itu seperti apa? Jadi misalkan dia itu tidak mungkin untuk membayar ganti puasanya, gitu ya, karena dia sudah tidak kuat sekali untuk berpuasa, maka orang yang sakit parah tersebut cukup membayar fidyah, gitu ya. Jadi ada orang yang sakit, misalkan sakit perut, gitu ya. Jadi orang tersebut dia tidak bisa menahan puasa, itu tidak bisa. Jadi kalau menahan puasa itu rasanya kayak sudah nggak hidup lagi, gitu ya. Nah, itu ada yang sakit parah banget seperti itu dan usianya belum tua, gitu. Nah, itu dibolehkan untuk membayar fidyah. Jadi betul-betul tidak mampu. Tetapi kalau misalkan bagi orang yang sakit, tetapi sakitnya itu masih ada kemungkinan atau bisa untuk mengganti puasanya, maka dia tetap harus mengqadha puasa, ya. Ini bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua musafir. Ya, siapa yang sering jalan-jalan? Semuanya ya sering jalan-jalan. Nah, ternyata di sini boleh untuk berbuka puasa. Saya Boleh Ustazah, akan puasa. pernah pergi. Ya, tetapi ada syaratnya ternyata. Perjalanan yang apa? Jadi kalau misalkan dari sini ke Bandung, itu belum jauh ternyata ya. Misalkan dari sini kemana ya? Ke Bogor, itu belum jauh ya. Maka di situ kalau masih bisa Padang. lebih baik puasa. Nah, di sini syaratnya apa? Ke Perjalanannya Jawa, itu Ustazah. ya ke Jawa. Perjalanannya itu yang melelahkan. Ya, misalkan melalui bukit gitu ya, melalui laut. Ya, ada yang menyeberang laut gitu ya. Kalau misalkan Ustazah ceritakan, misalkan perjalanan ke Papua gitu ya, di situ dari sini ke Papua itu perjalanannya lama gitu ya. Nah, kadang ada yang sudah naik pesawat masih naik apa itu namanya? Speedboat. Ya, ada yang pernah lihat speedboat? Ya, speedboat itu perahu speedboat. Orang kalau naik perahu speedboat itu rasanya perutnya kayak dikocok-kocok gitu ya. Nah, itu termasuk perjalanan yang Soalnya melelahkan. kecepatannya yang kenceng banget. Iya, itu kecepatannya luar biasa. Kemudian kalau di atas laut itu kan ombaknya juga tinggi. Makanya di situ bisa dikatakan perjalanan yang melelahkan, maka di situ boleh untuk berbuka. Kalau misalkan ke Jawa, nah Jawa itu sekarang sudah banyak tol ya. Ustazah, Depok kan juga di Jawa, Jawa Barat. Oh iya, Jawa Barat ya. Misalkan Jawa Banget. Tengah, Saya Jawa biasanya Tengah, misalkan Jawa Tengah itu kalau belum sampai setengah hari itu kemudian jalanannya itu bagus, jalan tol itu kalau tidak melelahkan ya lebih baik untuk tetap berpuasa. Ustazah, kalau ke Kemudian, Jawa Timur, nah ke Jawa Timur ini boleh untuk apa namanya berbuka, gitu ya. Boleh untuk tidak puasa. Nah di sini jaraknya ya sejauh diperbolehkannya sholat qashar. Ya, ada yang pernah tahu sholat qashar apa? Ada? Ya. di Jamak. Yes, qashar sama jamak beda. Ya, jadi Ustazah ceritakan sedikit. Jadi kalau kita dalam perjalanan yang jauh, gitu ya, misalkan di sini yang melampaui atau lebih dari 80 km, maka di situ kita boleh sholat jamak dan sholat qashar. Nah, kalau sholat jamak itu dikumpulkan, misalkan zuhur dengan asar dikumpulkan dalam satu waktu, boleh di zuhurnya atau di asyarnya. Kemudian kalau qashar itu artinya diringkas. Nah, diringkas itu berarti kalau yang 4 rakaat itu boleh diringkas. Diringkasnya jadi setengahnya. Setengah dari 4 berapa? 2. Ya, jadi kalau zuhur, nah sholat zuhur dalam perjalanan jauh, di sini boleh sholat zuhurnya itu cukup 2 rakaat saja. Ya. Nah, yang 4 rakaat itu ada sholat apa aja? Sholat zuhur, Asar, Isya. Kemudian sholat Isya. Ya, cuman 3 saja. 3 sholat itu yang boleh untuk diqashar.
Nah, jadi kalau kita melakukan perjalanan yang sampai 80 km jauhnya, maka di situ kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Untuk tidak puasa itu boleh. Kemudian di sini wajib untuk mengqadha puasa, ya. Bukan fidyah, tetapi wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa di lain hari. Selanjutnya, yang dibolehkan tidak puasa selanjutnya siapa? Nah, di sini wanita yang haid atau nifas, ya. Bahkan di sini disebutkan tidak hanya dibolehkan tidak puasa, tetapi haram berpuasa bagi wanita haid dan nifas, ya. Kemudian di sini wajib untuk mengqadha, ya. Ya. Nifas, ada yang tahu nifas apa? Nah, kalau haid lahiran. Sebulan sekali datang bulan, disebutnya datang bulan, nah itu disebut dengan haid, gitu ya. Ya, kemudian nifas itu darah yang keluar pada saat setelah ibu melahirkan. Nah, di situ ada kalau misalkan umi atau kakaknya yang sudah besar haid di rumah, gitu ya, kemudian tidak memang di situ haram ketika jadi harus berhenti dulu puasanya. Kemudian yang selanjutnya wanita yang hamil atau menyusui. Ya, di sini atau ya. Ya, jadi di sini jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha puasa. Jadi misalkan orang yang hamil tersebut atau yang menyusui tersebut khawatir karena dirinya itu nggak kuat gitu ya, dirinya itu lemah gitu ya karena nyusuin misalkan. Nah, ketika menyusui itu kan butuh tenaga yang banyak. Kemudian khawatir juga anaknya nanti khawatir sakit, tidak terpenuhi gizinya dan sebagainya, maka di situ wajib untuk mengqadha. Tapi kalau biasa-biasa aja nggak apa-apa. Biasa-biasa maksudnya tidak khawatir. Bukan, maksudnya bayinya nggak sakit. Oh, bayinya nggak sakit, ya. Nah, di sini kan disebutkannya mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan itu memang belum terjadi gitu ya. Tetapi umi tersebut atau perempuan tersebut sudah mengira-ngira gitu. Biasanya uminya itu sudah dicoba dulu, misalkan hari pertama, hari kedua gitu ya. Dilihat ketika puasa ternyata anaknya baik-baik saja, uminya juga baik-baik saja, maka di situ puasa lanjut nggak apa-apa atau diselang-seling gitu ya, sehari puasa, sehari libur dulu puasanya dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan sudah dicoba hari pertama, hari kedua, ternyata di situ uminya ngedrop gitu ya, ngedrop nggak bisa masak, kemudian badannya melemah, kemudian anaknya juga sakit, maka di situ sebaiknya untuk tidak puasa dulu gitu ya. Kemudian kalau jika mengkhawatirkan anaknya saja, maka di sini wajib qadha dan membayar fidyah. Ya, jadi malah dua kalau hanya khawatir anaknya, tetapi uminya juga ikut nggak puasa kan gitu ya, karena wanita tersebut boleh untuk tidak puasa. Maka di sini dua hal yang harus dibayar, yaitu wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Nah, kemudian di sini Ustazah tampilkan tabel qadha dan fidyah Ramadan. Ya, jadi bagi orang yang tidak puasa tersebut, tadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama orang yang sakit, kemudian yang kedua musafir, yang ketiga wanita yang haid dan nifas, kemudian yang keempat adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, di sini ada tanda kalau hijau berarti wajib mengqadha ya. Kalau yang merah di sini tidak wajib. Ya, ini ada beberapa hal. Ada orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama anak kecil, ya. Anak kecil yang sebelum mumayyiz ya, yang pramumayyiz. Misalkan dari 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 7 tahun itu disebut dengan anak kecil, maka dia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar
fidyah. Nah, karena dia belum mumayyiz. Kemudian belum mumayyiz atau belum balik ya. Kalau balik meninggalkan ya pasti harus mengkodok. Kalau sengaja tidak mau puasa, nah di situ juga harus mengkodok dan dia dapat dosa. Gitu ya. Kemudian orang yang gila yang tidak sengaja. Nah ini gila tidak sengaja. Nah maka dia tidak mengkodok dan tidak Ustazah. ya. Yang disengaja. Yang gila yang tidak disengaja kan penyakit. Kalau yang disengaja. Ya, gila yang tidak disengaja ini orang yang sakit ya, sudah tahu. Nah, kemudian yang di bawahnya gila yang disengaja. Nah, di sini ini termasuk orang yang mabuk ya. Orang yang mabuk ini termasuk dengan gila yang disengaja. Jadi gila di sini adalah orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya itu termasuk orang yang mabuk. Misalkan dia dengan sengaja minum narkoba gitu ya. Kemudian sampai orangnya itu hilang akalnya gitu ya. Mabuk, gila. Nah, maka di situ dia kalau dia sudah sadar gitu ya, nanti setelah Ramadan dia batal puasanya, kemudian juga di sini harus wajib mengkodok. Kemudian sakit yang ada harapan sembuh. Nah, di sini juga harus mengkodok gitu ya. Misalkan apa? Misalkan orang yang sakit mah gitu ya. Sakit mahnya itu akut. Sakit mahnya itu sakit perut tapi yang betul-betul tidak sampai bisa menahan. Nah, nanti kalau dia itu sudah sembuh, nah di lain hari harus mengkodok puasanya, mengganti puasanya. Kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh, nah maka di sini cukup membayar fidyah. Orang yang sakit, orang yang sangat tua, ini juga membayar fidyah. Orang yang bepergian di sini mengkodok. Nah, kemudian kalau yang ini orang yang hamil dan menyusui, ya dia khawatir akan dirinya sendiri. Wah, dirinya itu lemah gitu ya. Dirinya itu lemah dan tadi sudah saya ceritakan contohnya. Misalkan sudah dicoba hari pertama, hari kedua, gitu ya. Hari ketiga, misalkan pas hari pertama oke, hari kedua ternyata betul-betul lemah, kondisinya itu nggak kuat, maka di situ nanti wajib untuk mengkodok. Kemudian yang khawatir akan dirinya dan bayinya juga sama, gitu ya, juga mengkodok. Kemudian yang khawatir akan bayinya saja, nah di sini disuruh harus kodok sama fidyah, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, fidyah itu apa ya? Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar fidyah? Orang miskin. Ya, memberi makan orang miskin. Ya, di sini disebutkan fidyah adalah makanan yang harus diberikan sebagai tebusan karena meninggalkan puasa. Ya, karena tidak berpuasa maka di situ harus membayar fidyah. Siapa saja yang membayar Ustazah. Hasilnya berapa? Ya, dilanjut dulu ya, Zahra ya. Nah, di sini siapa saja yang bayar fidyah? Tadi sudah dijelaskan di atas, ya. Jadi diulangi lagi. Yang pertama lansia. Lansia itu orang yang lanjut usia, sudah tua, yang merasa berat berpuasa, tidak kuat berpuasa. Kemudian orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Ya, orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, misalkan seperti orang yang stroke gitu ya. Orang yang stroke, kemudian lama stroke-nya misalkan sudah setahun, belum sembuh-sembuh juga. Gitu. Nah, di situ juga boleh membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, perempuan hamil dan menyusui yang khawatir terhadap janin atau anaknya. Kemudian berapa ukurannya? Nah, ukurannya itu adalah 1 mud. Gitu ya, 1 mud. 1 mud itu ukurannya 0,6 kg atau 3/4 liter. Ya. Atau 6 ons beras atau makanan pokok untuk 1 hari puasa. Ya, jadi untuk 1 hari, misalkan ada misalkan siapa ya yang suka perjalanan jauh nih, Fatih misalkan. Fatih sedang perjalanan ke mana gitu ya. Oh ya maaf, kalau Fatih mah tidak bayar fidyah. Tadi misalkan kakeknya Zakwan ya,
Ya, misalkan kakeknya Zakwan yang sudah usianya lanjut gitu. Misalkan tidak kuat puasa, maka di situ membayar fidyah. Misalkan puasanya yang tidak puasa itu hari Senin. Nah, 1 hari. Nah, 1 hari itu maka harus diganti dengan membayar atau memberikan orang miskin sebanyak 0,6 kilogram atau 3/4 liter ya. Nah, cara bayarnya gimana? Yang pertama boleh masak sendiri, kemudian dibagikan, itu boleh. Kemudian yang kedua boleh juga memberi makan kepada 1 orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan selama Ramadan ya. Jadi cara membayarnya boleh setiap hari, misalkan hari ini tidak kuat langsung dibagikan gitu ya. Boleh juga dikumpulkan gitu ya. Misalkan sudah mau akhir Ramadan, dikumpulkan ternyata tidak puasanya 5 hari gitu ya. Nah, maka di situ boleh dikasih ke orang miskin, diberikan ke orang miskin gitu ya. Kemudian kapan membayarnya? Di hari ketika meninggalkan puasa atau dibolehkan untuk mengakhirkan fidyah hingga hari terakhir Ramadan ya. Ya, boleh setiap hari ketika misalkan hari Senin tidak puasa, maka di situ langsung dibayarkan. Atau boleh dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan misalkan pas mau akhir Ramadan itu ternyata 20 hari tidak puasa gitu ya, maka di situ dibayar fidyahnya di akhir Ramadan. Kemudian tidak boleh dilakukan sebelum Ramadan. Nah, jadi tidak boleh di luar bulan Ramadan. Itu yang penjelasan tentang siapa saja orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Ya, kemudian kalau tidak berpuasa maka di situ konsekuensi atau akibatnya orang tersebut harus mengganti puasanya atau membayar fidyah. Nah, sekarang kita lanjut ke perkara atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini kita harus tahu ya, apa saja nih yang membuat kita batal puasanya. Nah, di sini ada 7 hal yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu ternyata tidak hanya makan dan minum saja, ternyata ada yang lainnya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Ya. 5 lubang apa aja? Ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada lubang BAK, ada lubang BAB. Nah, di sini di 5 lubang tersebut tidak boleh kemasukan sesuatu. Ya. Kalau kemasukan sesuatu, maka di situ batal puasanya. Misalkan kalau ke mulut sudah jelas ya, misalkan minum gitu ya, minum dengan sengaja gitu ya. Nah, kemudian makan dengan sengaja sembunyi-sembunyi, nah di situ jelas batal. Kemudian hidung. Nah, hidung misalkan istinsyak itu ketika berwudu kita kan memasukkan air ke hidung. Nah, itu sampai masuk. Nah, di situ juga batal. Makanya sebaiknya kalau ketika kita sedang berpuasa, membersihkan hidungnya jangan terlalu dalam ya. Tidak usah dihisap ke dalam, cukup di luarnya saja. Ya. Kemudian telinga. Nah, ketika membersihkan telinga atau berwudu itu juga tidak boleh dikucurkan gitu ya. Ambil air tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Tapi cukup diusap aja telinga. Dibuang lagi ya Ustazah. Empat habis berenang gimana? Nah, jadi kalau misalkan sedang bulan puasa itu sebaiknya jangan berenang dulu gitu ya. Atau kalau misalkan berenang jangan lama-lama karena ada apa? Ada khawatir ada sesuatu yang masuk gitu ya. Atau ketika berenang tiba-tiba secara tidak sadar kita buang angin ketika berenang tersebut. Nah, ketika buang angin maka ada air yang masuk melalui lubang BAK. Nah, itu jadi batal. Ada yang masih suka berenang bulan Ramadan? Gak ada ya kayaknya ya? Saya ada Ustazah. Oh iya. Saya. Oh, ada yang masih suka berenang ya.
Kalau berenang hati-hati ya. Kalau saya Suka berenang. Suka berenang. ya, kalau Ustazah dulu diingatkan sama guru Ustazah, sebaiknya kalau Ramadan jangan berenang dulu gitu. Ya, mainnya yang tidak membuat energi banyak keluar, olahraganya yang ringan-ringan saja, misalkan lari kecil, senam dan sebagainya. Ya, kemudian diperbanyak untuk baca Quran, baca buku dan sebagainya ya. Jadi ini hati-hati ya. Nah, termasuk juga misalkan di telinga itu kan ada obat telinga ya, yang ditetes-tes. Nah, itu juga tidak boleh ketika dilakukan pada bulan Ramadan, maka di situ akan membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan ada yang telinganya sakit, ya, jadi kalau ada yang telinganya sakit mau ditetes, ya tunggu ketika waktu buka puasa dulu, ya. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Ya, ada nggak muntah yang disengaja? Ada, Ustazah. Ada ya. Jadi sengaja gitu ya, ditusuk-tusuk mulutnya sampai keluar muntah. Nah, itu batal. Tetapi kalau misalkan muntahnya itu tidak disengaja, misalkan ketika safar gitu ya, ketika perjalanan jauh, kemudian di situ muntah yang tidak disengaja, maka di situ tidak batal, gitu ya. Kayak saya kemarin ke itu Bekasi pasar pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, hilang akal atau gila. Nah, di sini. Jadi kalau hilang akal yang di situ gila yang tidak disengaja, mungkin antum sudah tahu ya. Pasti di situ batal dan dia tidak harus qadha. Tapi di sini kalau hilang akalnya itu karena disengaja gitu ya. Seperti yang tadi contohnya orang yang mabuk gitu ya. Maka di situ batal puasanya. Ya, jadi misalkan malamnya itu ternyata orang itu tidak baik gitu ya. Dia minum narkoba malamnya. Nah, kemudian paginya itu dia jadi mabuk, hilang akal. Nah, maka di situ batal puasanya. Ya. Ustazah izin sebentar mau cas laptop dulu ya. Sebentar. Ya, sebentar ya Nana ya. Luar biasa ilmu yang sudah diberikan Ustazah Iva. Ya, alhamdulillah Jangan ya. coret-coret ini ya sayang ya, teman-teman. Ada namanya. Kalau coret kelihatan namanya siapa? Sini ada namanya. Oh iya. Ya, nanti coret ya, Zaid ya. langsung ketahuan nih. Langsung Iya, Zaid ya, coret tiga nama Zaid. Ya, yang keempat itu adalah orang yang murtad atau keluar dari Islam. Nah, pasti di sini adalah termasuk orang yang batal puasanya. Karena menjadi syarat wajib dan syarat sahnya orang berpuasa itu harus Islam. Jadi kalau dia sudah keluar Islam ya otomatis batalnya puasa. Puasanya batal. Kemudian yang kelima, haid, nifas, dan melahirkan ini juga batal puasanya. Ya. Oke. Selanjutnya di sini saya sampaikan dalilnya. Yang pertama, yang sesuatu yang tidak yang masuk ke dalam lubang yang ada pada diri kita, 5 lubang. Nah, termasuk di sini makan dan minum dengan sengaja. Ini ayat ini juga kemarin sudah dijelaskan Ustazah Atikoh. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Ya, jadi di sini kita diminta untuk menahan gitu ya, untuk tidak makan dan minum dari fajar atau subuh sampai datangnya malam. Malam itu dimulai dari maghrib. Nah, jadi kalau misalkan makan dan minum dengan sengaja, di situ otomatis puasanya batal. Ya, kemudian dalil yang membatalkan puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Di sini ada hadisnya dari Abu Dawud. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya
mengqadha puasa ya. Ini hadis dari riwayat Abu Dawud. Jadi kalau dengan sengaja maka dia harus mengqadha puasa dan batal puasanya. Kemudian dalil yang membatalkan yang selanjutnya terkait dengan haid, melahirkan dan nifas. Di sini dari Aisyah radhiyallahu an mengatakan, kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi bagi wanita yang haid, melahirkan, dan nifas, maka di situ tidak boleh berpuasa dan puasanya batal. Jadi kalau misalkan mungkin uminya ada yang pernah cerita atau kakaknya ya, kakak yang perempuan, misalkan puasa nih, hari Senin puasa, sudah mau maghrib atau udah asar, ternyata haid. Gitu. Jadi batal puasanya, nggak dihitung hari itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tambahan nih ya dari Ustazah, agar puasa kita sempurna, di sini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 6 hal ya untuk meraih kesempurnaan dalam berpuasa. Yang pertama, menahan pandangan dari perbuatan tercela ya. Jadi kita kan sudah tahu ya, anak-anak semua di sini sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika ada perbuatan yang buruk, maka di situ kita jangan ikuti itu. Jangan kita lakukan perbuatan yang buruk. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang berbuat buruk, maka kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kepada saudara yang ada di rumah, mengingatkan kepada siapa? Teman-teman yang ada di sekitar kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Tercela itu tidak diridhoi oleh Allah. Yang selanjutnya adalah menjaga lisan. Nah, ini menjaga lisan ya. Termasuk juga ketika kita berpuasa, kita mengucapkan lisan yang baik gitu ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau misalkan misalkan sedang haus gitu ya, atau terasa lapar gitu ya, itu lebih baik zikir saja gitu ya. Ya Allah kuatkan saya gitu ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kuatkan saya gitu ya. Ya, jadi menjaga lisan ini bahkan disebutkan oleh ulama sebaiknya kita diam kalau tidak bisa berkata yang baik gitu. Nah, termasuk apa di sini? Di bulan puasa ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal solih, termasuk membaca Al-Quran, murojaah, hafalan. Nah, tadi Ustazah Atikoh menyebutkan kelas 1 sedang banyak antriannya nih, mau imtihan ya sama Ustadz. Nah, kelas 2, kelas 3 jangan kalah ya. Ya, pastinya kelas 2, kelas 3 juga semangat. Harus lebih semangat lagi di bulan Ramadan. Pada kakak dari tadi manyun. Ya, kemudian selalu bergantung dan berharap puasanya itu diterima oleh Allah. Gitu ya. Jadi di dalam hati kita berharap agar apa? Agar puasa kita, amal kita ini selalu diterima oleh Allah. Gitu ya. Karena kita merindukan apa? Surga apa kemarin? Bagi orang yang berpuasa, surga dan yang keempat, menahan telinga dari mendengar kata-kata tercela. Nah, kadang ada ya di rumah atau di teman-teman kita yang gangguin kita gitu ya, atau bisikin kata-kata yang tercela yang tidak enak didengar gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita tahan jangan kita balas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngatain tidak baik, ya, kita jangan balas ngatain orang tersebut gitu ya. Kita tahan aja, istighfar gitu ya. Kita doakan orang tersebut gitu ya. Jangan kita membalasnya gitu ya. Kemudian menjaga anggota tubuh dari melakukan perbuatan dosa ya. Insya Allah antum di sini sudah tahu ya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang masuk dosa dan mana yang tidak. Kemudian yang terakhir, tidak makan berlebihan saat berbuka. Nah, ini kadang kita lupa ya, karena pagi, siangnya kita lapar, haus, ketika buka, Masya Allah, semuanya diambil ya. Semuanya dihabiskan. Gitu. Nah, kita harus ukur, tidak boleh
berlebihan. Ya, nanti di sini ada pembahasan sunah-sunahnya ketika kita berbuka puasa, ketika kita berpuasa yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, Ustazah sampaikan cukup sampai di sini. Bagi antum yang ingin bertanya, silahkan. Ya, ada Kak Najma raise hand mau bertanya? Iya, Ya, silahkan Kak Najma. Ustazah, kalau orang sakit, masih sakitnya tuh yang ringan. Terus tapi dia meninggal masih muda. Nanti yang itu fidyahnya itu siapa? Ya. Jadi kalau misalkan tadi yang disebutkan Kak Najma itu ada orang yang sakit, masih muda, itu sakitnya ringan atau berat? Ringan. Ringan. Nah, kalau ringan maka di situ tidak fidyah, tetapi setelah bulan Ramadan dia harus membayar hutang puasanya. Jadi tidak membayar fidyah. Kata kalau meninggal saja. Oh, jadi meninggal ya. Oh ya, jadi kalau misalkan sakitnya ringan, meninggalkan meninggalkan puasa. Ustazah. Kemudian akhirnya meninggal. Ya, itu yang membayarkan fidyahnya itu adalah keluarganya. Ya, jadi keluarganya itu bisa kalau misalkan dia anak-anak bisa ayahnya atau ibunya atau kakaknya dan sebagainya. Ya, ada ya, memang ada yang seperti itu. Jadi sakit, kemudian padahal sakitnya nggak parah gitu ya. Kira-kira bisa membayar hutang ketika setelah Ramadan. Tetapi kebetulan juga Allah cabut nyawanya sehingga meninggal padahal masih muda. Nah, hutang Ramadannya itu tidak bisa dibayar dengan puasa keluarganya, tetapi dibayarkan dengan fidyah. Nah, siapa yang membayarkan fidyah? Adalah keluarganya. Nah, kemudian ketika membayar fidyah, jangan sampai lewat di bulan Ramadan gitu. Jadi paling akhir itu seperti zakat, paling akhir itu di sebelum maghribnya Idul Fitri. Ya, jadi pokoknya di akhir Ramadan itu harus dibayarkan. Ya. Ada lagi? Ada lagi anak-anak? Jazakillah khair Ustazah. Ya, yakin. Kansa Ustazah mau tanya, Kansa. Silakan Kansa. Kansa, silakan. Mengapa sini jangan itu tadi artinya apa Ustazah? Iya, tadi apa? Umay artinya apa tadi Ustazah? Kansa ulang sekali lagi, Nak. Tolong ini di mute ya. Coba Kansa ulangi, Nak. Mumais itu artinya apa Ustazah? Oh, Mumayyiz Ustazah. Ya, mumayyiz itu adalah fase kehidupan seseorang, ya. Ustazah jelaskan agak lebar sedikit. Jadi seseorang atau kita semua, ya, dulu awal lahir itu namanya bayi ya, bayi baru lahir, ya, itu 2 sampai 2 tahun. Itu enggak. Nah, itu usia hadonah atau usia menyusui. Ya, usia menyusui itu sampai 2 tahun. Kemudian dari 2 tahun sampai 7 tahun itu namanya pramumayyiz, sebelum mumayyiz. Nah, itu antum sedang belajar sama uminya diajarin. Ini kalau misalkan melihat pisau, ini nggak boleh untuk mainan karena ini tidak baik, nanti bisa dipakai. Nah, kemudian ketika usia yang agak tinggi, usia yang sudah agak besar, nanti antum akan lihat, oh kalau misalkan pisau ini tidak boleh buat mainan, gitu ya. Nah, kemudian setelah usia 7 tahun, nah misalkan dari 6 mau ke 7 tahun, nah itu termasuk usia mumayyiz. Ya, usia mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang dosa dan mana yang tidak dosa. Seperti itu, Khansa. Jadi mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Nah,
anak-anak KU ini insya Allah sudah termasuk mumayyiz ya, kelas 1 sampai kelas 3. Ya, Mumayyiz. 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 Ya, Umar sudah mumayyiz, Pamkas sudah mumayyiz. Ya, Ustazah, kalau tamyiz apa? Kenapa? Kalau tamyiz. Oh, tamyiz. Tamyiz itu sama ya. Tamyiz itu pekerjaannya. Nah, kalau mumayyiz itu orangnya. Ya, anak yang mumayyiz itu adalah anak yang tamyiz. Itu sama. Ya. Oke, ada Rania. Raise hand. Mau bertanya, Ran? Ya Ustazah. Ustazah, kita boleh nggak kalau masih ada ibu, misalnya kita jadi imamnya ibu kita, boleh nggak? Oh iya, ketika sholat ya? Iya. Ya, jadi kalau untuk sholat sunnah, ya, antum boleh menjadi imam, ya. Jadi uminya itu makmum, gitu ya, makmum dengan anaknya yang sudah mumayyiz boleh. Nggak bisa dinyalain aku. Boleh. Oh, ya? Tapi kalau sholat Fardu. sholat Ya, kayak sholat wajib, sholat wajib atau sholat fardu itu imam harus yang sudah baligh, gitu. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan sholat sunnah, di situ boleh antum menjadi imam, boleh untuk belajar jadi imam, boleh mengajukan diri ke umi. Ya, misalkan Abi ke masjid, nah, di rumah sama umi yang perempuan, Umi saya jadi imam ya. Wah, kemudian bacaannya, surat-suratnya itu sudah yang dihafal, misalkan surat An-Naba, bacaannya ketika sholat tarawih luar biasa itu ya. Nanti uminya sambil di belakang jadi makmum sambil menyimak bacaannya. Gitu. Itu boleh Rania. Ya, seperti itu ya Rania. Ada lagi? Ayo Ustazah. Ayah Raisan Ustazah. Oh iya. Azahra nanya apa? Baik, Azahra. Ustazah, kalau misalnya umi abi kita udah meninggal, terus dulu kemarinnya umi kita nggak puasa, gantiin siapa? Ya. Misalkan anaknya meninggal gitu. Ibu bapaknya. Oh, ibu bapaknya meninggal, kemudian ada yang perlu bayar fidyah. Nah, siapa yang menggantikan puasa, begitu? Iya. Ya, berarti di situ ada lagi ahli keluarga yang lain, kerabatnya. Ya, bisa di situ anak yang besarnya, anak yang ya pokoknya yang mampu gitu ya. Kalau misalkan di situ anaknya ternyata sudah nggak ada yang mampu, berarti nanti boleh ke Pak D-nya gitu ya, atau ke Pak Li-nya gitu ya, atau ke kakeknya itu boleh. Jadi yang penting keluarga dulu gitu. Begitu Zahra. Ya, ada lagi Egan. Buat masih ada. Ustazah, kalau jadi misalnya saya masih mau main, kalau jadi imam sholat, yang makmumnya gimana? Harus ulang lagi atau enggak? Kata ibu saya waktu itu harus ulang lagi. Oh, kalau untuk sholat wajib itu memang sebaiknya yang jadi imam itu adalah yang sudah baligh. Makanya di situ sebenarnya uminya tidak harus ngulang lagi, tetapi beliau hanya dapat pahala 1 gitu ya, karena nggak jadi jamaah gitu. Tapi jadi jamaah Ustazah, kalau jamaah. Ya, kalau jamaah untuk sholat kan itu apa dibolehkan? Nomor tanya. Umi saya waktu itu biasanya sholat isya bang Umi saya jadi imam gitu. Terus diulang uminya? Iya, tapi waktu itu saya udah tanya Safadi cuma buat kepastian lagi aja. Iya, ya jadi kalau yang Ustazah pahami itu tidak harus diulang sholatnya, gitu ya. Tapi memang pahalanya tidak dapat pahala jamaah, jadi sholat sendiri, gitu. Ya.
Ustazah berarti kalau misalnya udah balik itu boleh jadi Gimana? Zahra ya? Suaranya nggak kedengeran Zahra. Ya, coba diulang lagi. ya internet. Kalau misalnya kita udah balik boleh jadi imam. Ya, kalau kita sudah balik, ya pasti boleh jadi imam. Misalkan Teteh Zahra sudah balik, boleh jadi imamnya Umi. Nah, jadi Umi jadi makmumnya boleh, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sholat sunnah, nah kalau untuk yang wajib, misalkan Zahra itu jadi imamnya Umi, boleh, gitu. Tapi kalau untuk yang wajib, ya, kalau belum balik, sebaiknya yang jadi imam itu adalah yang sudah balik. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk sholat sunnah, ya sekarang pun juga sudah boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan Zahra jadi imam, Umi sama Aisyah jadi makmumnya. Nah, Zahra jadi imam sholat tarawih, boleh. Gitu. Ya, karena kalau sholat sholat sunnah itu boleh untuk belum balik nggak apa-apa. Satu lagi ya, ada Asfa. Ya, waktunya udah selesai. Jam Baik. sudah lewat. Satu lagi Asfa, silakan. Ustazah mau bertanya. Ustazah, kalau bayar zakat fitrah akan uang apa diperbolehkan? Oh iya, zakat fitrah ya. Nanti ada pembahasan zakat fitrah nggak Ustazah? Kayaknya ada ya. Zakat fitrah ada di terakhir kalau nggak salah nanti. Ya. Kita lihat. Ya, sekilas saja ya. Jadi ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan gitu ya. Yang membolehkan itu apa gitu ya? Yang membolehkan dengan membayar dengan uang itu karena melihat kebutuhan seseorang itu ternyata tidak hanya beras saja, tapi selain beras ternyata juga butuh lauk gitu ya. Ada yang butuh lauk, ada yang butuh sayuran, itu harus dibeli dengan uang. Makanya ulama tersebut menyebutkan boleh membayar dengan diuangkan dengan uang itu boleh. Tapi harus sesuai dengan ukuran beras yang sudah ada di dalam hadisnya. Begitu Asfa ya. Karena waktunya sudah habis, tadi Umar mau bertanya atau tidak jadi? Tidak jadi Ustazah ya, kan waktunya udah habis. Udah tanya sama aja. Baik. Dari tadi balik apaan sih? Oh, balik. Siapa yang nanya ya tadi? Dakwan. Dakwan, balik. Wah, ini tanda-tanda balik belum dijelaskan ya ternyata. Iya, balik itu masuk nanti fikih Ustazah. Ya, jadi Ustazah jelaskan dikit ya. Balik itu adalah seseorang yang sudah dibebani hukum, harus menjalankan semua syariat Allah gitu ya. Kalau meninggalkan maka di situ akan mendapatkan dosa. Ya, itu kalau sudah balik gitu ya. Seperti itu Zakwan. Kalau menjalankan maka di situ akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Itu yang disebut dengan balik. Nanti insya Allah akan lagi ya. Karena waktunya sudah habis, Ustazah cukupkan sampai di sini. Kekurangan Ustazah mohon maaf. Harus semangat puasa seperti yang ada di gambar ini. Kita harus tetap semangat dan selalu ceria. Selalu mengumpulkan amal-amal yang baik, amal-amal solih yang baik. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Iva atas ilmunya yang luar biasa. Baik, anak-anakku jangan seperti biasa. Belum tutup ya nak, jangan keluar dulu sebelum ditutup ya. Baik anak-anakku, alhamdulillah hari ini selesai. Mudah-mudahan besok kalau yang lagi belajar pagi tidak di atas kasur, hanya ketiduran ya. Tiduran, nanti takutnya ilmunya lewat. Sayang banget nih Ustazah Iva, luar biasa nih ilmu tadi ya. Baik, insya Allah kita akan sambung besok ya kajian kita dengan Ustadz, jadwal Ustadz besok ya. Baik anak-anakku, saya ingatin tetap
ziyadahnya ditunggu, Amin. murojaahnya dan umnya ditunggu ya, setor jangan lupa ya. Terus kalau yang sudah bisa baca Quran tadarus jangan lupa dilakukan. Baik, kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Membaca doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.